Oke, selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan perilaku struktur beton. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemodelan numerik struktur beton bertulang. Adapun referensi yang saya gunakan adalah buku berjudul Nonlinear Mechanics of Reinforced Concrete, karangan Profesor Koichi Maegawa. Nah, kita tahu bersama bahwa eksperimen ya di laboratorium itu memberikan suatu hasil yang real ya, tetapi di sisi lain sangat dibatasi oleh dimensinya, kemudian dibatasi dari segi ukurannya, kemudian dibatasi dari segi bentuknya, apakah dia persegi, lingkaran, ataupun trapesium, dan segala macam. Kemudian dibatasi juga terhadap loading condition, misalkan dia itu apakah pembebanannya adalah statik, ya, ada statik, ada quasi statik ya, dan ada dynamic. Oke, jadi kalau statik itu seperti yang kita lakukan di laboratorium, jadi menggunakan laju pembebanan yang standar. Kemudian quasi statik itu pembebanannya adalah lebih lambat daripada pembebanan statik. Jadi dia akan menghasilkan nanti efek rangkak daripada beton. Ya, jadi kalau kita ingin mengkaji terkait dengan perilaku rangka beton, kita bisa menggunakan pembebanan quasi statik ini. Jadi pembebanan sangat lambat. Jadi misalkan statik itu, misalkan kita menggunakan laju pembebanan untuk pembebanan balok ya, misalkan adalah 10 mm per hour ya, 1 cm per hour. Nah, kemudian quasi statik bisa seperseribunya. Ya, kemudian kalau dynamic, maka kita bisa menggunakan laju pembebanan yang jauh lebih cepat daripada tadi. Ya, kalau tadi 10 mm per hour itu bisa 0,1 mm per hour misalkan seperti itu. Jadi ternyata pembebanan ini juga menghasilkan respon yang berbeda dari elemen struktur beton bertulang. Pada umumnya ketika dia dikenai suatu beban dinamik, maka kekuatan struktur beton itu akan meningkat ya. Begitu juga dengan sebaliknya, jika diberikan beban quasi statik atau beban sangat lambat ya, maka ada efek kerangka di situ, ada additional deformation, dan bisa jadi akan mengurangi kapasitas daripada struktur beton tulang. Jadi dia kekuatannya akan menurun ya, cenderungnya seperti itu. Oke, nah kemudian ada juga boundary condition ya. Jadi ini adalah restraint, apakah dia sendi-sendi misalkan, ataukah jepit-jepit ya, apakah dia statis tertentu maupun statis tak tertentu, itu ternyata menghasilkan respon yang berbeda terhadap kekuatan struktur beton tulang. Misalkan dalam kasus ini, dalam kasus slide yang akan kita pelajari ini adalah kasus balok beton bertulang dengan runtuh geser ya. Jadi kalau peletakannya itu adalah jepit-jepit ya, kekuatannya itu misalkan 100 gitu. Kemudian kalau sendi-sendi misalkan 100. Kemudian kalau diubah jadi jepit-jepit, maka dia akan meningkat kekuatannya. Jadi restraint itu juga mempengaruhi kekuatan daripada struktur beton bertulang. Kemudian di sisi lain ya, tadi adalah terkait dengan eksperimen ya. Kalau computational simulation atau simulasi numerik atau simulasi komputer itu dia tidak ada batasannya ya, tidak ada batasan dalam aplikasinya. Jadi konstitutif model yang digunakan itu sangat mempengaruhi dari hasil pemodelan atau simulasi numerik. Kita tahu bersama bahwa konstitutif model itu ada banyak ya. Jadi Anda bisa browsing di internet. Ada, kalau kita bicara beton ya, atau beton bertulang begitu, itu ada konkretnya, ada betonnya, ada juga reinforcementnya ya. Nah, masing-masing ini ada konstitutif modelnya masing-masingnya. Konkret pun juga dibagi lagi menjadi beberapa macam ya. Apakah dia uniaksial begitu. Uniaksial itu ada tension, ada compression gitu. Kemudian ada juga ini ada geser. Jadi ada konstitutif model untuk geser ya, ada uniaksial, ada juga untuk geser. Nah, kemudian juga dengan reinforcementnya itu juga ada, dia ada model
uniaksialnya ya. Biasanya dia terhadap tarik ya. Dia terhadap tarik dia memiliki konstitutif model masing-masing. Nanti kita akan jelaskan contohnya di belakang. Nah, kemudian biasanya konstitutif model itu diekspresikan dalam bentuk hubungan antara gaya terhadap deformasi atau bisa juga tegangan terhadap regangan. Ya, kita tahu kalau misalkan di beton ada beberapa model ya, misalkan model Mender untuk yang konven maupun yang unkonven, itu hubungannya diwujudkan dalam bentuk tegangan dan regangan, dan itu dibagi menjadi beberapa fase, dan kemudian tiap fasenya ada formulasinya masing-masing ya. Nah, ini semuanya konstitutif model itu diturunkan berdasarkan data eksperimental ya, diturunkan berdasarkan data eksperimental. Nah, misalkan data eksperimental yang digunakan itu berada dalam kontrol volume berikut ya, dalam kisaran mikron ya, mikrometer ya, maka ini akan mempengaruhi sifat atau mekanisme yang terjadi atau perilaku yang terjadi pada kontrol volume di atasnya di sini. Oke. Begitu seterusnya, jika kita menurunkan konstitutif model di sini, maka akan kita gunakan untuk memverifikasi yang ada di sini. Oke. Dan yang biasanya kita lakukan di laboratorium adalah di level ini ya, di level ini. Di laboratorium kita masih terbatas sampai di kontrol volume di sini 10 sampai 100 mm. Mungkin di laboratorium mancanegara sangat banyak yang dia menurunkan konstitutif model itu sampai satuan mikron ya, bahkan dia sampai atomnya pun bisa dimodelkan. Nah, itu akan kita gunakan untuk memverifikasi elemen struktur di atasnya yang memiliki kontrol volume di atasnya. Ya, ini misalkan kalau tadi kita memiliki uji silinder ya, ada uji silinder segala macam. Nah, ini misalkan kita melakukan uji balok atau kolom gitu. Oke. Jadi yang biasa kita gunakan adalah ini. Kita menurunkan konstitutif model itu di kontrol volume yang ini, kemudian akan kita gunakan untuk memverifikasi hasil di kontrol volume yang di atasnya. Oke, kita memang belum sampai di tahap yang ukurannya kecil seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan tadi ya sudah bahwa ketika kita menurunkan konstitutif model itu pada suatu kontrol volume tertentu, maka kita akan lebih jauh akan kita gunakan untuk memverifikasi kontrol elemen struktur atau elemen yang berada di kontrol volume di atasnya. Oke, nah kemudian kita akan berbicara terkait dengan konsep of smear crack ya, space average constitutive model. Di sini Anda lihat bahwa crack dan reinforcing bar. Jadi crack itu, jadi kalau kita misalkan memiliki suatu struktur beton bertulang, misalkan balok gitu ya, seperti ini. Kemudian ini adalah peletakannya. Kemudian kita dalam simulasi sering kita dengar apa yang disebut sebagai meshing ya, kita meshing, kita potong kecil-kecil ya, potong kecil-kecil. Misalkan seperti ini, arah vertikalnya dan juga arah horizontalnya. Dan ini kita sebut sebagai proses untuk membagi-bagi ini disebut sebagai meshing proses ya. Dan elemen yang kecil ini kita gunakan nanti sebagai satu elemen yang nanti mewakili ini nilai rata-rata ini. Jadi kalau kita memiliki suatu crack atau retak terjadi di sini, ini ya, misalkan saya ambil ini ke sini, satu elemen kecil. Jadi meshing ini ukurannya terserah kita, ya bisa kecil bisa besar. Tetapi konsepnya kalau kita ambil satu luasan ini ya, kemudian berdasarkan simulasi akan ada crack begitu di sini, maka kita anggap bahwa crack ini terdistribusi seluasan ini, ya, sevolume ini kalau 3 dimensi. Ya, kalau balok dan dinding geser cukup kita modelkan sebagai 2 dimensi bisa, ya. Tapi untuk yang lainnya mungkin kita perlu untuk memodelkan secara 3 dimensi. Oke. Begitu juga dengan tulangan, ya. Misalkan ada tulangan yang berada di sini di level ini ya, ini ada tulangan. Oke. Nah, kemudian misalnya ini juga ada tulangan, ada AS begitu. Kemudian ternyata ini ada
adalah dia memiliki lebar meshingnya LR X ke arah sana, X ke arah sana. Kemudian ke sana adalah RR Y ya, ke atas adalah LR Z begitu. Nah, kemudian dalam konsep ini, dalam konsep smear crack ini, selain retaknya itu dibagi rata seluasan ini, tulangannya pun juga dibagi rata. Ya, jadi kita misalkan punya AS di sini, ada AS ini dibagi dengan LRY dikalikan dengan LRZ dibagi dengan penampangnya, begitu istilahnya. Ya, jadi nanti ini berlaku dalam satu elemen. Ya, kita analisis sebagai satu elemen. Ya. Nah, kemudian di sini perilaku nonlinear dapat terjadi. Jadi kalau kita bicara balok beton bertulang ataupun kita bicara material terlebih dahulu, beton misalkan seperti itu, ini regangan, ini adalah tegangan, maka kita dapatkan material kurva ini, kurva beton bertulang tegangan regangan ini kurva yang nonlinear. Ya, dari awal memang nonlinear dan memang kita anggap bahwa dia ini misalkan puncaknya adalah FC prime dan ini FC prime per 3-nya itu kita anggap sebagai daerah elastis. Ya, dia ketika kita unloading dia kembali ke titik semula atau tidak terjadi kerusakan yang signifikan. Nah, kalau dalam struktur beton bertulang itu perilaku nonlinear itu dapat disebabkan oleh beberapa macam. Misalkan cracking. Begitu juga dengan yang ini ya, beton ya. Beton itu ketika terjadi, kenapa ini nonlinear? Karena cracking itu selalu terjadi seiring dengan bertambahnya beban. Ini menjadi perilaku nonlinear. Begitu juga dengan level struktur, maka cracking pada beton itu menyumbang non-linearity. Kemudian juga ada reinforcement plasticity. Kalau ini adalah beton, maka ini adalah bajanya, regangan, ini adalah tegangannya. Ini sangat familiar dengan grafik ini adalah grafik tegangan regangan. Ini adalah daerah elastik ya. Kemudian sampai yielding, kemudian mengalami plastifikasi, kemudian ada strain hardening, baru dia runtuh. Nah, plastifikasi ini ya, ini setelah mencapai titik ini terjadi plastifikasi, maka ini mengakibatkan non-linearity ya. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang terakhir adalah bond interaction. Jadi kalau kita punya penampang beton petulang, ada tulangannya, ada betonnya, maka non-linearity itu bisa terjadi ketika bonding antara tulangan ini dengan beton di sekelilingnya itu mengalami kerusakan. Pada akhirnya ketika dia bisa lepas ya. Jadi bonding antara tulangan terhadap beton sekelilingnya itu bisa lepas sehingga dia prinsip compatibility itu sudah tidak dapat terpenuhi. Ini salah satu yang menyebabkan non-linearity juga. Oke. Kemudian kalau kita bicara tegangan total, kita menghitungnya bagaimana? Ya, tadi kita sudah sebutkan kalau kita memiliki suatu balok beton bertulang, kemudian kita meshing, kita ambil satu elemen kecil saja di sini, kemudian tadi retak kita bagi rata satu elemen, kemudian tulangan juga kita bagi rata, begitu juga dengan tegangannya, ya. Karena ini prinsipnya adalah merata-ratakan pada suatu elemen tertentu. Memang ketika kita membuat suatu meshing yang cukup kecil, maka itu akan relatif akurat ya. Tetapi satu sisi lain itu akan menyedot resources yang cukup besar untuk melakukan analisis. Komputernya butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan analisis tersebut. Nah, nanti kalau kita kaitkan dengan constitutive model yang lain, ya misalkan constitutive model untuk agregat interlocking misalkan atau geser gitu. Nah, itu ada minimum daripada meshing size-nya ya. Nah, ternyata meshing size-nya itu tidak boleh lebih kecil daripada ukuran agregatnya. Misalkan ada agregat beton ya, agregat kasarnya yang ada dalam beton, maka tidak boleh dia lebih kecil daripada ukuran agregat. Karena nanti ada namanya, tadi ada positive model untuk tekan, ada positive model untuk tarik, ada juga positive model untuk geser. Nah, nanti kita bahas bahwa untuk geser itu ada namanya agregat interlocking ya. Ya, nanti dari interlock antar agregat. Jadi
untuk memodelkan itu kita membutuhkan suatu ukuran yang memang lebih besar. Meshing size itu harus lebih besar daripada ukuran agregat yang kita gunakan. Ya. Oke, nah di sini RC itu adalah reinforced concrete. Nah, nanti tegangannya merupakan penjumlahan dari rata-rata tegangan beton dan rata-rata tegangan daripada tulangan. Jadi karena RC terdiri daripada beton dan tulangan, maka tegangannya, ya kebetulan di sini ada komponen yang ada tulangannya, maka merupakan rata-rata daripada tegangan yang terjadi pada tulangan dan tegangan yang terjadi pada terjadi pada beton. Ya. Nah, kalau di sisi atas, kalau betulan tidak ada tulangannya, maka dia hanya tergantung pada betonnya saja. Jadi dia tegangan total itu sama dengan tegangan rata-rata daripada betonnya untuk satu elemen ini, ya untuk satu elemen ini sekali lagi. Nah, kemudian begitu juga dengan tulangan ya di sini nanti ini diturunkan berdasarkan perilaku atau respon antara hubungan antara tulangan tersebut terhadap beton di sekelilingnya. Nanti kita bahas. Nah, seperti halnya di buku gambar ini ya, Anda lihat di sini bahwa RC ini terdiri daripada reinforcement atau tulangan dan terdiri juga dari beton. Di sini disebut sebagai konkret ya, jadi beton yang retak. Ya, jadi beton itu selalu ada keretakannya. Jadi dalam modelan ini kita sebut ada multimodal untuk reinforcement dan crack concrete. Ya, kita bicara yang terlebih dahulu terkait dengan tegangan pada reinforcement atau tulangan. Ya, jadi misalkan kita memiliki suatu penampang kecil, ya tadi kita sudah ambil, misalkan penampang kecilnya ini ya, kecil meshing itu. Kemudian kenyataannya di eksperimental misalkan kita bisa dapatkan beberapa retak seperti ini. Ya, ini adalah retaknya. Ini juga retak ini maksudnya retak ini, dan retak ini. Nah, pada posisi retak, maka tegangan pada baja tulangan itu akan mengalami nilai yang maksimum. Anda lihat di sini. Ini adalah maksimum. Ya. Oke, jadi ketika terjadi pas posisi retak, maka tegangan baja itu akan mengalami nilai maksimum. Pada posisi yang bukan retak, misalkan di sini, maka dia mengalami nilai yang lebih rendah daripada daerah yang mengalami keretakan. Ya, Anda lihat tentu saja berdasarkan fenomena ini ya, yielding itu akan terjadi terlebih dahulu pada daerah yang mengalami keretakan. Jadi bisa jadi keretakan itu akan mengakibatkan yielding pada titik-titik tertentu, ya tidak keseluruhan tulangan, tapi pada titik-titik tertentu yang memang di situ terjadi keretakan, ya bisa jadi ini mengalami yielding, ini mengalami yielding, sedangkan yang di dalam beton yang masih utuh itu belum mengalami yielding. Sehingga kalau kita bandingkan rata-rata tegangan yang terjadi antara baja yang tanpa beton ya dan baja yang diselimuti beton itu akan mengalami perbedaan seperti ini ya. Anda lihat kalau untuk baja biasa maka dia F yield-nya di sini ya, ini adalah F yield-nya. Kemudian ke sini, kemudian dia mengalami strength hardening, kemudian dia putus. Tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau perilaku tulangan yang diselimuti beton itu berbeda ya. Dia akan mengalami yielding lebih rendah daripada yielding ketika dia tanpa beton di sekelilingnya. Ya, karena tadi dia akan mengalami yielding pada suatu titik-titik tertentu yang memang dia mengalami keretakan di titik-titik dekat keretakan. Dan karena selainnya itu belum mengalami yielding, ketika kita rata-ratakan pada satu elemen ini, maka rata-ratanya akan di bawah nilai F yield ketika tulangan ini kita berikan beban uniaksial biasa ya, jadi ini di bawahnya ini. Oke. Kemudian kita bicara beton ya. Jadi beton itu ada konstitutif model uniaksial, ada tarik ya. Jadi ini adalah tarik ya, ada tarik. Nanti ada compression, ini ada gesernya. Oke. Kalau kita ingat lagi di mata kuliah mekanika bahan, kalau kita ambil suatu elemen kecil begitu, maka misalkan di sini ada tariknya, ada tegangan ya, ada tegangan normal, tarik ya.
Terus kemudian di sini adalah tegangan normal tekan. Kemudian di sini juga ada gesernya. Ya, ada tegangan gesernya. Oke. Jadi ada tegangan normal tarik. Ini kebetulan kita formulasikan di daerah tulangan berikut beton yang di sekeliling tulangan. Nah, di sini maka terjadi tarik pada betonnya, ya, tulangan pada betonnya. Di sini tarik, kemudian tegak lurusnya adalah tekan, kemudian terjadi juga geser. Maka ada 3 konstitutif model yang harus kita pakai. Kalau tadi ini adalah konstitutif model untuk tulangannya, ya, dia mengalami tarik. Dan di sini ini juga beton mengalami tarik. Ya, kita lihat ketika pada posisi yang sama, ini adalah crack-nya, juga crack. Berbeda dengan yang tulangan. Kalau tulangan tadi akan mengalami tegangan maksimum pada titik retak, ya. Ini akan mengalami nilai minimum. Anda lihat di sini nilainya 0. Ini juga ketika titik retaknya nilai tegangannya 0. Titik retaknya mengalami tegangan 0. Ini juga nilainya adalah 0. Jadi kebalikannya. Ketika retak, tegangan pada beton itu nilainya 0, tegangan pada baja itu nilainya maksimum. Oke, kemudian ini adalah bentuk konstitutif model ketika dia mengalami tarik, ya. Jadi adalah FT. Nanti kita jelaskan lagi, ini ada perilaku softening, ya. Jadi kenyataannya ketika suatu beton bertulang atau beton itu sudah mengalami retak, dia masih bisa menahan beban, ya, masih bisa menahan beban tarik, ya. Karena beton yang belum retak ini masih bisa menahan tarik karena dia masih terlekat dengan kuat dengan tulangan bajanya. Ya, Anda lihat di sini mengalami softening. Nah, softening itu bisa ductile begini, gitu, atau bisa langsung brittle seperti ini, tergantung daripada kondisi lekatan antara tulangan dan betonnya. Oke. Nah, kemudian di sini kalau ini adalah uniaksial tarik, ya, kemudian ini adalah gesernya. Anda lihat bahwa geser adalah seperti ini, ya, gesernya, maka ini adalah retaknya, maka geserannya adalah seperti ini. Jadi kalau kita kasih shear slip along a crack, ya, jadi ini slipnya, semakin besar slipnya akan cenderung dia akan mengalami tegangan geser yang lebih besar sampai dia mencapai suatu puncak tertentu, akhirnya dia akan turun, drop, gitu, ya. Kemudian terkait dengan tekan, ya, karena tadi ada tegangan tarik yang ke arah sana, ya, ke arah sana, maka tegak lurusnya adalah tegangan tekan di sini, tegangan tekan, ini compression. Oke, dan di sini adalah compression strength reduction, ya, terhadap crack width. Jadi ini adalah crack width, ya, W, crack width. Semakin besar retaknya berkembang, semakin besar lebar retaknya, maka tentu saja ini compression strength-nya itu akan semakin turun, tegangannya akan semakin turun, ya. Oke, dan di sini Anda lihat ada konstitutif model untuk regangan tekan, ya. Ini sangat familiar di kita. Ada banyak yang bisa kita gunakan. Ada banyak peneliti yang sudah menurunkan konstitutif model untuk beton yang mengalami tekan. Nah, kemudian berikut adalah penjelasan terkait dengan tension softening. Tadi kita sudah bicara ada softening, ya, ada kalau kita bicara tension itu ada ketika sampai peak bisa mengalami softening, ya. Jadi sebenarnya tension itu bisa mengalami stiffening juga, ada tension stiffening, ada tension softening. Ya, ini ada fenomena yang disebut sebagai tension stiffening. Jadi tadi sudah terlewat karena ini tidak ada gambarnya. Jadi misalkan kita memiliki suatu tulangan, ya, kemudian kita uji tarik, ya, tulangan, kemudian kita uji tarik, maka grafik momen kurvaturnya adalah seperti ini. Jadi Anda paham, ya, kalau misalkan suatu balok dikasih beban P begitu, kemudian akan ada diagram regangan maupun diagram tegangan, gitu, ya. Nah, ini adalah kurvaturnya, okay. Kurvaturnya. Jadi ini adalah momen terhadap kurvaturnya, oke. Okay. Nah,
sebelum mengalami retak, maka masih dalam kondisi elastik ya, maka dia masih bisa kembali ke titik semula. Kemudian setelah mengalami keretakan, retak pertama itu adalah MCR sudah terlewati, momen crack sudah terlewati. Yang momen crack sudah terlewati, maka secara teoritis harusnya dia akan kembali ke sini, mengikuti grafik sama dengan tulangan tanpa beton nih. Sama dengan tulangan tanpa beton. Akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa ini tidak langsung ke sini, tetapi dia akan mengalami penurunan secara gradual, mendekati garis seperti tulangan tanpa beton. Jadi ini adalah grafik untuk tulangan, ya, grafik untuk tulangan yang di sekitar beton. Kalau ini adalah tulangan tanpa beton di sekitarnya. Oke. Nah, kemudian ini akan mengalami penurunan, kemudian dia akan mencapai hampir sama dengan perilaku tulangan tanpa beton di sekelilingnya. Nah, Anda lihat beberapa kekakuan ya. Kalau belum retak, belum MCR, maka kita menggunakan inertia cross. Ya. Kemudian ini ketika perilakunya murni bahwa beton dan tulangan itu sudah terlepas begitu, maka kita menggunakan crack, inertia crack. Dan di sini di antara ini dengan ini kita menggunakan, misalkan kita tarik di sini ya. Ya. Ini adalah inersia efektifnya. Oke. Nah, ini perbedaan inilah yang kita sebut sebagai tension stiffening. Tension stiffening. Perbedaan antara perilaku tulangan yang dikelilingi oleh beton terhadap tulangan yang tanpa dikelilingi oleh beton. Oke. Nah, kemudian kita akan jelaskan tadi ada tension stiffening ya. Kalau ini adalah tension softening. Ya, tension softening yang terjadi pada beton yang dia jauh daripada daerah tulangan. Ya, kalau kita punya balok, oke, nanti akan kita jelaskan lagi di belakang. Ini adalah tulangan ya, maka di daerah sini ada tension stiffening seperti ini ya. Kalau yang di sini yang jauh dari tulangan akan terjadi tension softening. Ya, dia akan menurun. Oke. Nah, misalkan kita memiliki suatu beton, sampel beton, kemudian kita tarik ya ke sini dan ke sini, tension ya. Kemudian Anda lihat sampai seiring dengan bertambahnya beban sampai dia beban puncak, maka akan terjadi localized deformation atau localized stresses ya. Jadi ada deformasi yang terlokalisasi atau tegangan yang terlokalisasi. Ya, Anda lihat di sini lama-kelamaan akan terjadi keretakan dan dia hanya mengumpul pada daerah ini saja. Ya, relatif tidak akan menyebar ke arah sini atau menyebar ke arah sini. Ya, kalau kita lihat ini ada concentrated fracture surface ya. Nah, kalau kemudian kita ukur W itu adalah lebar retaknya, maka kita bisa memonitor grafik seperti ini. Ya, jadi Anda lihat biasanya kalau kita bagi daerah menjadi dua. Jadi ini adalah yang ini localized adalah A, yang di luarnya adalah B. Yang A ini akan mengalami kejadian seperti ini. Ya, jadi semakin besar retaknya, maka dia akan mengalami penurunan tegangan. Kemudian yang di daerah B, dia akan mengalami unloading seperti ini, Jadi kita bicara pada kondisi setelah puncak ya. Kalau ini kan pada kondisi utuhnya ya, Jadi sampai puncak biasanya kita ambil nilai FT-nya saja, tetapi di sini kita akan mencoba apa itu tension softening. Softening itu terjadi setelah puncaknya, setelah FT, setelah puncaknya. Ya, jadi terjadi localized deformation, kemudian bagian A itu akan mengalami seperti ini ya, akan mengalami softening, yang bagian B akan mengalami unloading. Saya tulis di sini ini adalah unloading, yang A itu akan mengalami softening. Oke, daerah retaknya, sekitar retak itu akan mengalami softening, daerah yang di jauh dari itu akan mengalami unloading seperti ini. Oke. Nah, dua grafik ini kita akan miliki. Ya, kalau ini kan grafik biasa tegangan-regangan. Biasanya kalau di
desain ya, perencanaan beton berulang ya kita hanya menggunakan nilai FT saja. Oke, jika itu kapasitas tariknya kita perhitungkan. Biasanya juga kita tidak perhitungkan nilai FT kan cuma 1/8 atau 1/10 daripada nilai FT prime ya. Nah, ini kalau kita misalkan kita perhatikan atau kita anggap atau kita perhitungkan dalam perhitungan kita, maka ini sampai FT saja biasanya kita gunakan. Tetapi kenyataannya bahwa ini masih bisa terjadi softening. Ya, jadi beton walaupun sudah retak, dia masih bisa memikul suatu tegangan dan dia akan semakin kecil tegangannya yang terjadi dengan semakin besarnya lebar retak yang terjadi. Oke. Nah, kemudian kita akan munculkan suatu parameter baru yang disebut sebagai GF. Ini adalah fracture energy atau energi fraktur. Jadi energi fraktur itu adalah energi yang diturunkan pada daerah post peak ya, atau setelah puncak. Kalau puncaknya tadi kan FT, setelah puncaknya ini kita hitung fracture energy. Ya, ini kita dapatkan nilai tegangan terhadap tadi lebar retaknya. Nah, ini yang kalau kita arsir besaran ini disebut sebagai GF atau fracture energy atau energi fraktur. Jadi energi yang dibutuhkan untuk mengenerate suatu retak. Ya. Nah, di sini Anda lihat ini kalau kita modelkan secara matematis itu biasanya kita ambil suatu garis linear seperti ini. Jadi ini sampai FT selesai. Ya, sampai ini FT selesai. Kita dapatkan FT per EI di sini. Kemudian kalau ini pada tahun 1980-an ketika konsep fracture energy pada beton itu pertama kali diturunkan, maka model fracture energy pertama kali yang digunakan adalah model seperti ini, linear seperti ini. Ya, bentuknya cuma garis lurus begini. Ini juga garis lurus, ini juga garis lurus ya. Anda lihat di sini, ini adalah WC. Adalah WC. Jadi Anda tahu bahwa GF itu adalah luasan yang diarsir ini. Setengah ya kali dengan WC-nya. WC itu lebar retak kritis maksud saya. Setelah kritis ini nggak ada lagi ya. Setelah lebar retak kritis ini tegangan sudah 0 gitu. Kali WC dikalikan dengan FT ya. Kemudian kita cari WC-nya ya, sama dengan 2GF per FT. Jadi seperti itu. Ya, ini adalah rumusan fracture energy yang pertama kali digunakan di tahun 1980-an. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman, banyak peneliti kemudian mulai tertarik terkait dengan fracture energy ini. Kemudian bentuk softening ini, yang awalnya linear ini diubah, ya tidak lagi linear seperti ini, tetapi menjadi bilinear. Ini adalah bentuk yang kedua ya. Ini adalah bilinear, oke. Dan ini ada rumusannya sendiri, Anda bisa browsing di internet ya. Jadi kemudian ada juga yang mengembangkan tidak bilinear begini, tetapi dia seperti ini. Dia seperti kurva ya, kurva seperti ini. Oke, lebih mulus begitu, dia mendekati ini. Oke, dan kalau Anda menggunakan software finite element, itu biasanya ada. Anda bisa memilih untuk fracture energy apakah Anda menggunakan model 1 ini, ataukah Anda menggunakan model 2 ini, ataukah Anda menggunakan model yang kurva seperti ini, yang ketiga ini. Ya. Oke. Misalkan kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan model yang ketiga ini, yang bentuknya adalah kurvatur ini. Oke. Nah, di sini beton bisa dalam tahapan dia belum retak ya, dan dia dalam tahapan setelah retak ya. Nah, di sini sebelum retak, maka Anda lihat tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa dia dibebani sampai nilai FT, kapasitas tarik beton, kemudian dia akan mengalami drop itu. Nah, kemudian pada daerah yang terlocalize ya, discrete crack-nya, maka Anda lihat bahwa ini akan mengalami seiring dengan pertambahan ini lebar retak, ini adalah lebar retak ya. Tadi sama dengan W, tadi di referensi yang lain tadi adalah W, lebar retak ya. Kemudian ini adalah tegangannya, ya tegangan terhadap lebar retak. Oke.
Nah, kemudian ini berlaku di daerah yang terlokalisasi ya, deformasi terlokalisasi tadi, atau tegangan yang terlokalisasi di dekat retaknya ya. Kalau ini di daerah daerah sebelum retak, atau bisa juga di daerah yang jauh daripada retak ini, daerah yang B tadi yang kita sebut ya. Kalau ini adalah daerah A. Nah, kemudian bagaimana kita menggabungkan konsep dua ini menjadi satu? Apakah memungkinkan gitu? Kalau ini kan tadi ini adalah yang unloading tadi, ini adalah daerah yang A yang berada di local deformation area tadi. Nah, kemudian kita bisa menggabungkannya, ya kita bisa menggabungkannya. Oke, jadi Anda lihat bahwa yang regangan ya, regangan itu kita bisa dapat regangan C itu bisa dapat dari ini, lebar retaknya dibagi dengan LR, panjang referensinya, sehingga kita bisa menggabungkan ini ditambah ini, kita bisa gabungkan ini ditambah ini, sehingga menjadi suatu bentuk yang utuh ya. Jadi ketika suatu elemen struktur dibebani, maka pada umumnya retak itu akan terjadi karena terlewatinya kapasitas tarik daripada beton. Jarang yang dia terlewati karena kapasitas tekan ya. Ya, kalau memang kalau pada kasus khusus memang dia dibebani oleh beban tekan, kecuali seperti itu. Tapi kalau untuk balok misalkan, maka dia akan retak karena terlampaunya kapasitas tarik beton. Di sini adalah FT, GFT. Kemudian dia akan mengalami softening seperti ini, mengalami softening ini. Dan bagian yang kita sebut sebagai energi fraktur itu adalah cuma di sini saja. Oke, cuma di sini saja. Oke. Nah, kemudian kita bisa rumuskan ya bahwa ini misalkan kita berlakukan bahwa energi fraktur itu terjadi pada suatu panjang referensi tertentu gitu, sehingga kita GF per LR. Ini adalah luasan daripada ini, arsiran ini. Dan GF kita bagi dengan LR, berlaku untuk suatu LR ini. Nah, LR itu apa? Nah, tadi kita sudah jelaskan ya. Misalkan ini punya balok, kemudian Anda ngesing kecil-kecil gitu. Ya, ini kita sebut sebagai LRX begitu. Kemudian ke arah sana bisa ada LRY dan LRZ. Ya, panjang referensinya. Ya, panjang referensinya. Oke, dibagi terhadap panjang LR. Jadi kita mau menggunakan meshing ukuran berapapun, seharusnya kita akan dapatkan perilaku yang sama, ya, atau nilai yang sama. Oke. Nah, misalkan di sini kita menggunakan LR yang beda-beda, ada 70 mm, ada 140 mm, 170 mm sampai 500 mm. Ya, itu akan menghasilkan nilai C yang berbeda. C itu maksudnya adalah penurunan ini. Jadi kita bisa rumuskan bahwa luasan ini itu sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Jadi FT dibagi dengan regangan TU dibagi dengan regangan T dipangkatkan dengan C. Pangkat inilah yang mengatur apakah dia langsung drop begini ataukah dia lebih ductile begini. Kalau semakin besar ini, misalkan dia 5,5, dia langsung drop begini, brittle ya. Berbeda jika dia 0,6, kecil, dia akan lebih ductile. Jadi dia ini akan lebih lama lagi tercapai, dia sampai nilai tegangan 0 ya. Nilai tegangannya 0 akan tercapai lebih lama kalau dia perilakunya lebih ductile. Ya, C-nya lebih kecil, angka ini maksud saya, lebih kecil. Oke. Oke, nah ini adalah rumusnya ya. Ini adalah rumusnya untuk bentuk yang ini, khusus untuk bentuk yang ini ya. Bentuk yang kurvatik ini. Nah, ini kita dikendalikan oleh nilai C ini. Oke. Koefisien C. Nah, kemudian kalau kita memiliki suatu balok beton bertulang, ya di sini ada beton yang berada di sekeliling tulangan, itu kita sebut sebagai daerah RC zone. Nah, kemudian yang di luar tulangan, di luar daerah atau jauh daripada daerah tulangan, maka kita sebut sebagai plain concrete zone atau PL zone, gitu ya. Nah, ternyata di sini perilakunya beda antara RC zone sama PL zone. Nah, kalau RC zone, di mana di sini ada bonding ya antara tulangan dan betonnya di sekelilingnya,
Maka ketika kita plotkan tegangan terhadap regangan, maka di sini ketika dia drop harusnya softening, tapi dia mengalami stiffening di sini. Dia masih panjang, ductile gitu, tidak langsung jatuh. Berbeda dengan daerah yang plane compression zone. Di sini dia akan langsung jatuh. Kita sebut sebagai tension softening. Kalau ini tension stiffening, dia masih panjang dia, sampai akhirnya dia akan jatuh juga di sini. Jauh, tapi di angka regangan yang sangat jauh. Oke. Begitu juga dengan gesernya ya. Gesernya di sini juga mengalami stiffening ya. Yang Anda lihat dia mengalami stiffening, pada akhirnya dia akan jatuh. Entah di regangan geser berapa. Ya, ini adalah regangan uniaksial, ini adalah regangan gesernya. Nah, Anda lihat ketika di PL zone, maka terjadi shear softening. Jadi dia langsung drop begini, Ya, beda ya. Jadi sebenarnya perilaku ini bisa kita formulasikan secara matematis itu hampir sama ya. Nilai C-nya yang kita ubah tadi. Kalau kita tadi katakan nilai C ya itu yang mengontrol kurvatik ini, kalau C-nya kecil maka itu menggambarkan tension stiffening. Kalau C-nya besar dia mendekati menggambarkan tension softening. Kemudian kita lihat bagaimana kita memformulasikan atau menentukan besarnya ini HRC ini, HRC zone ini. Ya, besarnya tinggi daripada RC zone yang dipengaruhi oleh RC zone. Oke. Nah, di sini kita bisa turunkan bahwa dengan pengujian, misalkan ini seperti pengujian di laboratorium ya, ada suatu tulangan kita tarik, kemudian ada betonnya. Ya, semakin besar luasannya atau semakin besar betonnya, maka dia akan cenderung mengalami atau lebih mudah mengalami yielding. Tulangan tersebut akan cenderung lebih mudah mengalami yielding atau pelelehan. Jadi misalkan ini adalah luasan pada daerah kritis, di mana ini mengalami yielding. Kemudian jika luasannya atau penampang betonnya ya di sini lebih kecil daripada yang tadi, maka ini belum mengalami yielding. Kalau lebih besar, maka dia akan lebih mudah, akan lebih cepat mengalami yielding. Ya, kalau kita turunkan rumusnya untuk mendapatkan nilai luasan yang mengakibatkan luasan beton yang mengakibatkan suatu tulangan itu mengalami yielding adalah seperti ini ya. Jadi AC maksimumnya dikalikan dengan FT sama dengan AS dikalikan dengan FY. Jadinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita asumsikan bahwa AC max itu sama dengan H max kuadrat ya, AS kali FY per FT ya, maka ini akan menjadi H max sama dengan ini AS kali FY bagi FT diakarkan ya, diakarkan. Nah, Anda lihat bahwa ini sama dengan akar AS dikalikan dengan akar FY per FT. Anda lihat bahwa AS itu kan seperempat Pi dP kuadrat begitu, sehingga ini sama dengan kita keluarkan menjadi Pi 2 kali dP. Akhirnya mendapatkan rumusan seperti ini ya. Jadi luasan ini akan karena lebih mudah kita menggunakan tinggi daerah RC zone daripada luasan RC zone. Jadi kita bisa mendapatkan di sini adalah HRC maksimumnya. Jadi bagaimana kita menentukan RC zone? Kita bisa ini kalau kita sudah tentukan maksimumnya, maka kita bisa menentukan bahwa dia kira-kira boleh maksimum lebih besar daripada maksimum besarnya tingginya adalah segitu ya. Dia boleh lebih kecil daripada itu. Oke, kemudian penelitian yang lain menunjukkan bahwa bonding atau ikatan antara tulangan dan beton yang mengelilinginya itu akan tergantung efektivitasnya itu sangat tergantung daripada tebal daripada cover atau selimut betonnya ya, tebal daripada selimut betonnya. Jadi Anda lihat jika ini cover thickness-nya dibagi dengan dP, diameternya itu cuma 1 kecil ya, maka di sini bond strength dibagi dengan tensile strength-nya itu cuma kecil juga, kecil ya. Kemudian jika ternyata cover thickness-nya
itu sama dengan 6, ya, jadi covernya itu sama dengan 6 kali dp, begitu ya, 6 kali dp, 6 kali diameter tulangannya, maka kita dapatkan di sini, ya, nah, dia nilainya maksimum ya. Oke, di sini Anda lihat sekitar 6 ya. Ya, maka dia nilainya adalah 1 maksimum 100%. Di sini 2,2. Ya, jadi dia memiliki semakin besar selimutnya, maka dia akan lebih efektif untuk mengembangkan ikatan antara tulangan dan beton di sekelilingnya. Oke, sehingga tadi kita bisa kalikan dikalikan dengan faktor KC ini. KC, faktor tebal selimut ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana hasil formulasinya atau hasil simulasi numeriknya? Ya, kalau kita tadi tidak membagi antara RC zone dan plain concrete zone, maka berdasarkan simulasi variant elemen adalah seperti ini. Jadi ini adalah overestimate daripada hasil eksperimentalnya. Kalau kita membagi RC zone dan PL zone, seperti ini adalah RC zone, ini adalah PL zone, maka kita akan mendapatkan grafik yang seperti ini. Oke, mendapatkan grafik seperti ini. Jadi hampir sama. Nah, kemudian bagaimana dengan efek daripada ukuran meshing? Ya, tadi sudah disebutkan bahwa ukuran meshing itu akan menentukan besarnya nilai C ini. Kita lihat bahwa ini adalah rumusan atau equation yang berlaku umum ya. Jadi kalau GF-nya tetap, LR-nya berubah, ini berubah, ukuran meshingnya berubah, maka C-nya juga akan berubah. Ya, kalau R-nya berubah 70, misalkan dia C-nya 0,6. Kalau LR-nya adalah 500, misalkan dia jadi C-nya 5,5 ya. Yang awalnya 0,6 seperti ini, kalau ukurannya kecil ya, meshingnya, kalau meshingnya besar dia menjadi seperti ini, dia lebih mudah drop. Oke. Kita lihat di sini, ini baloknya sebenarnya sama, tetapi ukuran meshingnya beda-beda. Ini adalah meshing yang sangat rapat ya, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan analisis ini. Ini adalah yang medium, ini adalah yang paling besar meshingnya. Ternyata hasilnya sama, ya, hasilnya sama. Meshing A, meshing B, meshing C akan menghasilkan perilaku yang hampir sama jika kita menerapkan rumusan ini, ya, rumusan ini. Jadi bahwa fracture energy ini nanti dikaitkan dengan ukuran meshingnya dan dia menghasilkan nilai C ini. Oke. Kemudian ini adalah contoh yang pernah kami lakukan ya di salah satu paper kami. Jadi ini adalah contoh eksperimental ya. Jadi FC-nya adalah 43,2 MPa, kemudian modulusnya adalah 29.700 MPa, kemudian FT-nya adalah 2,2 MPa. Yielding strength-nya untuk reinforcement ini adalah high strength reinforcement. Ini adalah FG-nya adalah 1062 MPa. Nah, Anda lihat ini adalah outline daripada baloknya ya. Ini adalah penampangnya. Kemudian ini adalah pemodelan dalam variant elemennya. Ya, kebetulan kami kemarin menggunakan software Com3 ya, atau Com3D. Com3 yang dikembangkan oleh University of Tokyo, Jepang ya. Jadi kami memiliki kesempatan untuk menggunakan software tersebut dan memodelkan hasil eksperimental ya. Nah, ini kita bagi-bagi menjadi dua zona ya. Yang pertama adalah plain concrete zone. Ini adalah daerah yang di luar atau jauh daripada tulangan. Kemudian ada reinforced concrete zone yang dia di sekitar tulangan. Di sini ada tulangan kan? Ya, tulangan ya. Kemudian ini juga ada tulangan sengkang ya, ada tulangan sengkang. Ini adalah RC zone. Di RC zone ini juga RC zone. Ya, tadi yang kita kontrol adalah H maksimumnya, tinggi maksimum RC zone-nya. Ya, jadi jangan sampai dia mengalami kelelehan yang prematur begitu tulangannya. Kemudian ini ukuran meshingnya kami sesuaikan di sini ya. Dia ada 45 mm dan ada juga yang 50 mm. Kita menggunakan agregat maksimum agregat size-nya itu adalah 25 mm.
Jadi ini ukuran meshing kita lebih besar daripada ukuran agregat size-nya. Jadi dianggap sudah cukup baik ya. Oke, ini adalah yang tapak melintangnya, panjangnya, sorry, ini adalah tapak melintangnya, ya, penampangnya. Jadi ini adalah RC zone-nya, ini adalah PL zone-nya. Oke. Nah, kemudian kita gunakan tadi rumusan tadi fracture energy ya, dibagi dengan LR-nya, panjang referensinya tadi. Ya. Tadi yang kita gunakan LR-nya adalah ukurannya adalah 45 ini dan 50 ya, karena memang kita harus mengepas-paskan ya berdasarkan dimensi yang ada di eksperimen. Jadi ini ada 45 mm, ada 50 mm, masing-masing akan, kalau kita masukkan ke rumusan ini, kemudian GF kita hitung menggunakan rumusan FIP ya, FIP. Menggunakan rumusan FIP, yaitu GF itu merupakan fungsi daripada kotakan beton. Jadi 73 FC prime pangkat 0, ini. Ya, kemudian kita masukkan ke sini, LR-nya kita masukkan ke sini, kita dapatkan nilai C. Jadi C-nya sekian, ini juga C-nya sekian. Ya, bagaimana jika menggunakan ukuran yang 200 mm, ini ukurannya sekian. Jadi semakin kecil meshing size-nya, maka C-nya juga makin kecil, makin cenderung ductile-nya. Ya, di sini Anda lihat juga. Dan ini karena ini adalah menggunakan integral, ini menggunakan proses menentukan C ini sedikit lebih kompleks ya. Jadi dia menggunakan iterasi untuk seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan ini. Oke. Kemudian ini adalah grafik fracture energinya ya. Ini tensile strain-nya, ini adalah normalized tensile stress-nya. Jadi ini adalah nilai C atau drop-nya. Ya, koefisien ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah hasil daripada simulasi numerik menggunakan COM3 ya, COM3D ya. Ini adalah hasil numeriknya. Hasil numerik. Ini adalah eksperimentalnya. Jadi cukup bagus ya. Jadi perbedaan ini defleksi maksimum defleksi pada beban maksimum ini juga lebih kecil dari 10%. Jadi kita anggap ini sudah dapat mewakili atau memverifikasi. Oke, nah kemarin tahun 2020 ya, kami juga sudah mendapat kesempatan untuk menggunakan software COM3D ini yang dikembangkan oleh Profesor Maekawa ya, di judul ini. Yang kami adu ini ya, Profesor Koji Maekawa. Beliau profesor dari University of Tokyo. Oke, saya kira sekian kuliah kita hari ini. Silakan jika ada pertanyaan.